Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hidayah 200309 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dalam Visual Basic yang dikaitkan dengan yang dijalankan dengan Microsoft Access. Nah, di sini kemarin saya telah membuat tugas modul yang menjelaskan 12 form, yang menjelaskan form pertama rawat inap, calon pasien, dan juga beberapa form lainnya. Nah, di sini yang form pertama itu yang bisa dijelaskan di sini adalah tombol input. Di sini tombol inputnya yang digunakan untuk menginput ketika kita telah selesai membuat teks mati hidup dengan teks kosong. Nah, ini gunanya teks mati untuk agar bisa menjalankan teks mati. Karena teks mati ini berfungsi ketika kita ingin menjalankan tombol input. Yang ketika tidak diklik tombol input, maka dia tidak bisa untuk mengisi file field yang akan diisi. Nah, di sini selanjutnya teks hidup. Di sini ketika kita mau teks hidup itu, teks hidupnya akan bisa kita gunakan untuk mengetik, agar kalau kita klik itu tidak akan bisa ditempati. Nah, kalau ini yang teks kosong ini, ketika kita menekan batal, maka dia akan kosong. Artinya form yang akan kita tempat mengetik itu akan kosong. Nah, di sini. Terus tombol cari ini kita gunakan untuk mencari data atau data-data pasien yang telah kita isi tadi. Nah, di sini simpan, yaitu tombol simpan, yaitu command 3 untuk menyimpan file field atau isi field yang sudah kita input. Selanjutnya hapus. Ini kita hapus, misalkan data yang tadi kita download program 2003 itu terhapus. Nah, di sini ubah. Ketika kita ingin mengubah salah satu field yang akan kita ubah, sini kita keluar. Nah, coba saja langsung kita jalankan. Kita coba jalankan salah satu contohnya untuk command field dan juga lainnya. Nah, di sini dijalankan dengan cara ini. Misalkan kita isi dengan nomor rekam medis 00005. Jadi misalkan laki-laki, namanya itu Rizky. Misalkan Alwansyah, tempat lahirnya di Palopo, alamatnya misalkan di sini Perumahan Nirwana. Nah, di sini pekerjaannya kita isi, misalkan dia pelajar. Nah, di sini BPJS. Di sini kita isi dia di 2002. Ini nama penanggungnya, misalkan saya sendiri, pekerjaan penanggung pelajar, mahasiswi, hubungan yaitu saudara, kelompok dinas tidak ada, tidak, status belum menikah, tempat pemeriksaan itu misalkan di puskesmas, dokternya misalkan kita isi Ahmad Fadil, waktunya misalkan jam 10.00, ini kita klik simpan, maka dia akan menyimpan. Nah, di sini ketika kita ingin mencari itu kita seperti ini. Misalkan kita cari dengan nomor rekam medis yang dibuat tadi, dicari, maka data yang akan muncul. Terus misalkan kita ingin merubah tempat lahirnya, misalkan Pinrang. Nah, ini ubah, maka dia akan berubah Pinrang.
Terus misalkan kita ingin menginput, kita ingin hapus, misalkan ini langsung saja kita hapus, nah maka dia akan hilang. Terus ini data untuk menghapus tadi, selanjutnya kita keluar. Menuju lagi ke komponen yang ini tuh kita relasi atau menarik data agar kita tidak lagi mengisi field yang akan dilakukan. Nah, di sini saya jelaskan dulu pertama, atau langsung saja kita jalankan sambil menjelaskan bagaimana cara menjalankannya dan bagaimana cara mengambil datanya. Nah, di sini form 2-nya itu kita ambil dari form 2. Terus ini primary key-nya atau primary key atribut key-nya yang kita berikan, yang kita kunci sebagai patokan. Di sini 02 bilangan itu di form 2 atau di formulir tabel pendaftaran pasien RJ. Nah, di sini mungkin di sini tadi itu kode pasiennya. Nah, di sini kita ambil ini yang teks satunya ini kita mengikut ke teks yang di bagian di sini. Sedangkan tadi itu yang nama yang ini itu kita mengikut ke form 2 sesuai dengan nama fieldnya, karena kalau salah maka munculnya akan debug. Nah, selanjutnya kita kasih begini saja biar mudah untuk melihat. Di sini kita DT Piskernya tanggal kunjungan. Tanggal kunjungan DT Pisker 1 kita mengikut ke sini, terus tanggal kunjungannya kita mengikut ke nama field yang ada di form 2. Nah, selanjutnya kita coba jalankan saja bagaimana cara menjalankannya. Nah, di sini kita jalankan. Di sini tuh kita klik tombol input, terus awan itu kode. Misalkan di sini kita cari 12. Sini kita tampilkan data, maka ini akan muncul nomor rekam medis, nama pasien dengan tanggal kunjungannya. Nah, di sini kode diagnosanya misalkan yang kita input itu I10. Nah, di sini tampilkan diagnosa, maka muncul diagnosanya. Di sini kode tindakannya misalkan yang kita input itu 919. Nah, tampilkan tindakan maka muncul ini. Terus kode obatnya misalkan P01, tampilkan obat maka muncul seperti ini. Nah, selanjutnya jumlah obatnya itu kita isi 2. Terus keterangannya sembuh. Kode polikliniknya misalkan K03. Nah, ini sudah, lalu kita simpan. Nah, di sini dia akan muncul field yang telah kita isi. Nah, selanjutnya ini juga tadi diagnosanya kita ambil dari form 9, karena dari form 9 itu kita telah mengisi tabel diagnosa. Begitupun dengan tindakan, kita buat seperti ini with form, karena yang akan kita tarik atau relasikan yaitu dari form 2. Yang di sini tampilkan diagnosa itu kita tarik adalah dari form 9. Terus tindakannya itu tindakan kita ambil dari form berapa ya? Kita ambil dari form 10. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya di sini tabel pendaftaran pasien rawat inap kita ambil dari form 1, karena tadi itu kita menginput tabel calon pasien. Nah, di sini kita mengambil formnya. Di sini primary key-nya kita ambil ini karena di form 1 primary key-nya adalah ini. Terus yang di sini itu kita ambil yang data yang ingin kita tarik, yaitu adalah nama, tanggal lahir dengan nomor rekam medis. Kurang lebih seperti itu.
sini kita misalkan gunakan K01. Oh, di sini kita mencarinya menggunakan nomor rekam medis. Nah, maka muncul seperti ini, terus kita langsung saja K01 perempuan, klien dituju misalkan THT, dokternya misalkan Ahmad Fadil, terus waktunya 10.10.00. Nah, simpan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke form 9. Itu sama saja, kegunaan simpan itu saja di keluarnya. Nah, selanjutnya untuk klinik KPRI ini sudah 10 tindakan sama saja. Nah, di sini kegunaan keamanan yaitu username, password. Nah, ini langsung saja kita ketik di Microsoft Access-nya untuk kode untuk username dengan passwordnya. Di sini saya langsung saja mengetikkannya. Nah, ini saya sudah mengetikkan username dengan passwordnya. Langsung saja kita coba apakah dia bisa atau tidak. Kita coba jalankan. Nah, misalkan di sini kita tulis tadi yang kita buat itu begini. Nah, ini passwordnya Daya 12345. Nah, maka muncul seperti ini. Oh maaf, tadi itu saya lupa menjelaskan menu tampilan awalnya bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan form terakhir, itu form 18. Nah, di sini menu tampilan awalnya itu kita klik master, terus saja maka dia akan muncul apa yang akan kita tuju. Ini master. Kita masukkan password yang tadi dibuat. Nah, di sini misalkan kita isi calon pasien, maka dia akan secara otomatis muncul tindakan seperti ini, transaksi seperti ini. Kalau yang bantuan laporan dan keluar itu belum sempat diajarkan oleh Pak, maka itu saja yang akan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.